Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Deviana Putri dari kelas B15 dengan nomor NIM 238113059, yaitu ingin mempresentasikan tentang tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Tasawuf Imam Al-Ghazali yaitu menyelami kedalaman spiritualitas dan kearifan Islam pada tahun 450 sampai 505 Hijriah. Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia lahir di Ghazela, sebuah kota kecil di Tus, wilayah Khurasan atau Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1059 Masehi, dan wafat di Tabrisan, sebuah wilayah di Provinsi Tus, pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1 Desember 1111 Masehi. Kehidupan awal dan pendidikan pada tahun 1058 sampai 1091. Al-Ghazali lahir di Tus, Khorasan, Persia, sekarang menjadi Iran. Pada tahun 1058 Masehi, Al-Ghazali berasal dari keluarga yang soleh yang mendalami pembelajaran Islam. Ia menerima pendidikan ketat yang mencakup ilmu-ilmu Islam, logika, filsafat, dan jurisprudensi. Ulama terkenal pada masa itu termasuk teolog termuka Imam Al-Juwaini, membimbing perkembangan intelektualnya. Pencarian kebenaran dan krisis intelektual yang terjadi pada tahun 1091 sampai 1096. Meskipun awalnya mendapat pujian atas kehebatan intelektual dan pengasuhan disiplin ilmu Islam, Al-Ghazali memulai periode skeptisisme yang mendalam. Ia mempertanyakan landasan pengetahuan yang diperoleh hanya melalui penalaran intelektual, mencari pemahaman yang lebih tentang kebenaran dan kepastian. Krisis intelektual ini membawa pada pencarian spiritual yang transformatif. Pada tahun 1096 sampai 1111 terjadi transformasi spiritual dan kembali mengajar. Al-Ghazali melakukan periode introspeksi dan retret spiritual, menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan praktik spiritual di samping penyelidikan intelektual. Sekembalinya mengajar, pendekatannya mencerminkan perspektif baru ini dengan mengintegritaskan tasawuf atau mistisisme Islam ke dalam pencarian ilmiahnya. Magnum opusnya Ihya Ulum ad-Din atau Kebangkitan Ilmu Agama, sebuah eksplorasi komprehensif tentang etika Islam, spiritualitas, dan kehidupan sosial, merupakan contoh sintesis tersebut. Karya-karya monumental. Karya-karya Imam Al-Ghazali seperti Ihya Ulum ad-Din atau Kebangkitan Ilmu Agama dan Al-Munqidh min Al-Dalal atau Pembebasan dari Kesesatan telah menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi para pencari kebenaran spiritual selama berabad-abad. Kontribusi Imam Al-Ghazali.
kontribusi Imam Al-Ghazali terdapat pemikiran Islam tentang tetap signifikan. Sering dihormati sebagai hujjatul Islam atau bukti Islam karena pembelaannya yang kuat terhadap ortodoksi Islam. Ia juga dipuji karena satu, memperkuat tasawuf, yaitu dengan memberikan kerangka teoritis yang kuat. Al-Ghazali melegitimasi tasawuf dalam tradisi Islam. Yang kedua, yaitu mendamaikan teologi dan filsafat dengan cara karyanya memainkan peran penting dalam mendamaikan teologi Islam dengan filsafat Yunani, mempengaruhi wacana intelektual Islam dan Barat. Yang ketiga, yaitu dengan cara memperkaya keilmuan Islam. Tulisan-tulisannya tentang teologi, etika, dan filsafat terus dipelajari dan diperdebatkan oleh para sarjana di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu warisan Imam Al-Ghazali. Pemikir Islam paling berpengaruh. Imam Al-Ghazali tetap menjadi salah satu pemikir Islam yang paling berpengaruh hingga saat ini. Ajaran dan fotografi terus dipelajari dan dipraktikkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua yaitu sumber inspirasi spiritual. Beliau adalah sumber inspirasi spiritual bagi para pencari kebenaran dari berbagai agama dan budaya. Yang ketiga yaitu panduan menuju kehidupan yang lebih baik. Ajarannya menawarkan panduan bagi mereka yang ingin menjalani kehidupan yang lebih bermakna, bermoral, dan berorientasi pada spiritualitas. Selanjutnya yaitu tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Fokus pada pemurnian diri dan pencapaian kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf Imam Al-Ghazali fokus pada pemurnian diri dan pencapaian kedekatan kepada Allah melalui latihan spiritual seperti zikir, meditasi, dan kontemplasi. Beliau menekankan pentingnya meninggalkan kesombongan duniawi dan fokus pada pencarian hakikat spiritual. Yang kedua yaitu penyatuan ilmu dan spiritualitas. Imam Al-Ghazali dikenal karena kemampuannya mengintegritaskan ilmu dan spiritualitas. Beliau dipercaya bahwa ilmu pengetahuan tanpa spiritualitas dapat menjadi dangkal, dan spiritualitas tanpa ilmu pengetahuan dapat menjadi pengirim pesan. Selanjutnya yaitu menggali inti tasawuf Al-Ghazali. Tasawuf Imam Al-Ghazali dicirikan oleh penekanannya pada pemurnian batin dan pengembangan hubungan yang mendalam dengan Allah. Dia menganjurkan kehidupan yang berpusat pada praktek spiritual seperti zikir atau mengingat Allah, meditasi, dan kontemplasi. Membimbing individu menuju penolakan keterikatan duniawi dan pencarian kebenaran spiritual tanpa henti. Pilar-pilar utama tasawuf Al-Ghazali. 1. Pemurnian hati. Al-Ghazali menekankan pentingnya menyucikan hati dari sifat-sifat negatif seperti kesombongan, iri hati, keserakahan, membuka jalan bagi pertumbuhan spiritual dan hubungan ilahi. 2. Cinta kepada Allah. Al-Ghazali memandang cinta kepada Allah sebagai tujuan akhir tasawuf, mendorong individu untuk menumbuhkan cinta yang mendalam dan abadi kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu zikir atau mengingat Allah.
Al-Ghazali menetapkan zikir sebagai praktik spiritual mendasar, mendorong individu untuk terus-menerus mengingat Allah melalui berbagai bentuk seperti menyebut nama dan sifat-sifatnya. Yang keempat yaitu mujahadah atau perjuangan spiritual. Al-Ghazali menganjurkan mujahadah yang berkelanjutan, perjuangan spiritual melawan hawa nafsu dan keinginannya sebagai sarana untuk mencapai kemajuan spiritual. Selanjutnya yaitu tauhid atau kesatuan Allah. Al-Ghazali menekankan sentralitas tauhid, keyakinan akan keesaan mutlak Allah. Dalam tasawuf menekankan keterhubungan seluruh ciptaan dengan sumber ilahi. Jadi, dari pembahasan di atas, kesimpulannya adalah tasawuf Imam Al-Ghazali berdiri sebagai bukti kekuatan transformatif penyelidikan spiritual, menawarkan jalan menuju pemurnian diri, hubungan mendalam tentang Tuhan, dan kehidupan yang bermakna dan bertujuan. Warisannya terus menginspirasi dan membimbing individu untuk mencari kepuasan spiritual, melampaui batas waktu, budaya, dan keyakinan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.